Yang terhormat Bapak Dr. Eji Khairul Anwar SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam, kami dari kelompok 8 perkenalkan saya Lina Pratama Cahyaningrum dengan NIM 3410240046 dan rekan saya Linda Pratama Cahyaningrum dengan NIM 3410240045. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Kontribusi Peradaban Islam terhadap Ilmu Pengetahuan dan Peradaban Dunia. Kontribusi peradaban Islam terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Latar belakang, ilmu pengetahuan merupakan salah satu pilar dalam perkembangan peradaban manusia. Sepanjang sejarah, berbagai peradaban telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu peradaban yang memiliki peran penting namun kerap terabaikan dalam narasi sejarah arus utama adalah peradaban Islam. Pada masa ke masa Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi, dunia Islam menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dengan kemajuan yang meliputi berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, astronomi, kimia, filsafat, hingga teknik. Faktor kemajuan peradaban Islam. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahuluan mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemajemukan dalam pemerintahan dan politik, membuka ruang luas bagi orang luar Arab yang ahli dalam bidangnya duduk di pemerintahan. Yang ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Yang keempat, gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya Cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang kelima, membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Kontribusi besar peradaban Islam, sains dan teknologi. 1. Bidang matematika. Al-Khwarizmi memperkenalkan konsep aljabar dan algoritma yang menjadi dasar ilmu matematika modern sangat signifikan berkat karya Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan muslim yang dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Bukunya yang berjudul Alkitab Al-Mutakasar fil Hisab Al-Jabar wal Muqabbalah memperkenalkan konsep dasar dalam aljabar seperti persamaan kuadrat, sistem bilangan, dan metode penyelesaian persamaan linier. Karya ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada aplikasi praktis yang digunakan dalam perhitungan warisan, perdagangan, dan pengukuran tanah. Pada abad ke-12, karya Al-Khwarizmi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Mungkin konsep aljabar tersebut di Eropa menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan matematika modern. Konsep aljabar yang diperkenalkan bahkan jadi asal mula istilah algebra dalam bahasa Inggris. Pengaruh berkelanjutan dengan diterapkannya prinsip-prinsip aljabar dalam perhitungan astronomi, arsitektur, dan fisika yang menjadi pedoman revolusi ilmiah di Eropa. 2. Bidang kedokteran. Ilmu kedokteran berkembang pesat berkat karya Ibnu Sina yang menulis Al-Qanun fi Al-Tibb, dijadikan kitab rujukan di Eropa hingga berabad-abad. Ibnu Sina menggabungkan pengetahuan medis dari tradisi Yunani seperti Hippocrates dan Galen dengan temuan empiris yang ia lakukan sendiri, termasuk konsep diagnosa berbasis gejala, prinsip uji klinis, serta penggunaan obat-obatan herbal yang terstandarisasi. Konsepnya tentang sirkulasi darah dan anatomi dasar juga memperluas pemahaman medis di Eropa. Selain itu, pendidikan kedokteran di dunia Islam menekankan praktik langsung di rumah sakit, pendidikan yang menjadi model awal pendidikan klinis modern di Barat.
Yang ketiga, bidang astronomi. Dalam bidang astronomi, pendidikan Islam berkontribusi besar melalui karya ilmuwan seperti Al-Battani dan Ibnu Al-Satir yang menghasilkan teori-teori penting dan alat perhitungan astronomi yang sangat akurat. Al-Battani misalnya menyusun tabel para pendahulunya yang mempengaruhi para astronom Eropa seperti Copernicus dalam mengembangkan teori heliosentris. Ia mampu mengoreksi nilai kemiringan ekliptika dan perhitungan panjang tahun matahari dengan tingkat ketelitian yang mengesankan. Ibnu Al-Satir di sisi lain mengembangkan model pergerakan bulan dan planet yang lebih akurat yang kemudian diadaptasi dalam sistem astronomi. Copernicus, kemajuan dalam pendidikan Islam di bidang ini tidak hanya mencakup teori, tetapi juga pengembangan instrumen astronomi seperti astrolabe dan kuadran yang mempermudah navigasi dan eksplorasi dunia. Keempat, yaitu bidang kimia. Dalam bidang kimia, kontribusi pendidikan Islam sangat menonjol, terutama melalui karya Ar-Razi yang dianggap sebagai pelopor metode ilmiah dalam kimia. Ar-Razi dikenal dengan karya-karyanya dalam kimia. Karya-karyanya seperti Kitab Al-Asrar dan Kitab Hawi memperkenalkan metode eksperimental yang ketat, termasuk penyulingan, kristalisasi, dan penguapan yang menjadi dasar bagi perkembangan senyawa kimia seperti asam sulfat, etanol, dan sejumlah senyawa logam yang memiliki nilai praktis dalam dunia farmasi dan industri. Selanjutnya yang kelima, bidang filsafat. Filsafat Islam memberikan kontribusi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran di dunia barat, khususnya pada abad pertengahan. Tokoh-tokoh besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd memperkenalkan konsep-konsep penting dalam metafisika, logika, dan etika yang kemudian diadopsikan dan dikembangkan lebih lanjut di Eropa. Yang keenam, bidang arsitektur. Arsitektur Islam menunjukkan kemegahan zaman keemasannya. Mahakarya arsitektur Islam seperti Taj Mahal, Alhambra, dan Masjid Agung menjadi saksi keindahan dan keterampilan teknis pada masa itu. Yang ketujuh, optik. Optik Islam berkembang pada abad 10 sampai 12 abad. Penemuan ini meliputi kaca pembesar, kacamata, dan alat penglihatan lainnya. Yang kedelapan, pengembangan mesin. Mekanik muslim seperti Al-Jayari mengembangkan mesin dan peralatan mekanis seperti pompa air, mesin uap, dan mesin pemintalan sutra. Kontribusi Islam bagi peradaban dunia. 1. Histori. Umat Islam kala itu bekerja keras untuk melahirkan peradaban baru dengan semangat spiritual tinggi untuk membangun reruntuhan peradaban lama. Oleh karena itu, aspek spiritual memainkan peran sentral dalam mempertahankan eksistensi peradaban Islam. Terdapat bukti kuat tentang toleransi penguasaan Islam dalam aktivitas intelektual sehingga orang-orang non-muslim memiliki kebebasan dan berlomba-lomba dalam mengembangkan kerja pikir dan dalam pembagian lapangan. Selanjutnya yang kedua, situasi sosiologis. Islam yang berkembang pada masa Bani Umayyah melalui ekspansi besar-besaran dilanjutkan pada masa Al-Walid Ibnu Abdul Malik pada tahun 711 Masehi. Kemudian terus berlanjut pada masa Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah di Spanyol. Akhirnya sampai di Spanyol. Dari peradaban Islam yang ada di Spanyol, Islam mampu memberikan pengaruh besar kepada dunia barat yang turut serta mempelajari ilmu pengetahuan yang ada di dunia Islam. Secara kultural, agama Islam yang lahir di dunia hegemoni dua dinasti yang berkuasa yakni Romawi dan Persia menjadikan umat Islam memiliki sikap terbuka sehingga sikap mereka positif terhadap berbagai budaya bangsa-bangsa lain itu. Dengan demikian, peradaban Islam yang pertama kali menyatukan khazanah bersama secara internasional dan kosmopolit. Yang ketiga, sumber filosofi dan teologis.
Semangat para filsuf dan ilmuwan Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tidak lepas dari semangat ajaran Islam yang menganjurkan para pemeluknya belajar segala hal sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi dasar teologis, yakni dengan melakukan pengkajian yang lebih sistematis dan sistematis akan sumber-sumber ajaran agama dan penghargaan yang lebih baik, namun tetap kritis kepada warisan kultural umat dan pemahaman yang lebih tepat akan tuntunan zaman yang semakin berkembang secara cepat. Secara filosofis, Islam memiliki semangat membangun peradaban yang oleh Nabi Muhammad diterjemahkan dalam bentuk masyarakat madani atau masyarakat Madinah sebagai civil society kala Rasul hidup dan terus membangun kerjasama dengan masyarakat Madinah yang menjemuk dan berhasil membentuk common platform atau kalimat pemersatu. Baik, kesimpulan dari kontribusi peradaban Islam terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban dunia, bahwa peradaban Islam pada masa ke masa abad ke-8 hingga ke-14 Masehi telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Dukungan politik dan budaya terhadap tradisi ilmiah melahirkan pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Bait al-Hikmah di Baghdad yang menjadi simbol komitmen peradaban Islam dalam menghargai, mengembangkan, dan melestarikan ilmu. Gerakan penerjemahan besar-besar yang dilakukan di dunia Islam tidak hanya menjaga warisan ilmu klasik, tetapi juga menjadi landasan bagi pengembangan ilmu yang lebih maju. Para ilmuwan Muslim tidak sekadar menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan India, tetapi juga melakukan pengembangan melalui riset dan inovasi. Karya-karya Yunani, Persia, dan India tetapi juga melakukan pengembangan melalui riset dan inovasi. Karya-karya monumental Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al-Khwarizmi dalam matematika, Ibnu al-Hadman dalam optik, dan Ar-Razi dalam kimia menunjukkan kemajuan ilmu pengetahuan yang orisinal dan berdampak luas. Penemuan-penemuan ini menjadi rujukan utama di Eropa selama berabad-abad dan menjadi fondasi penting bagi ilmu pengetahuan modern. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.